Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Semoga di siang Ramadan Anda lancar-lancar, mudah-mudahan masih sehat-sehat, semoga senantiasa dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat, kembali lagi kami ucapkan selamat datang di acara Tausiah Siang bersama saya Isal Kaf. Ada Ondi, kameramen, dan juga Anis Mualim di meja operator. Dan alhamdulillah pada siang hari ini Ustadz Fauzan bisa berkesempatan bergabung di studio. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Perpaduan warnanya unik nih Ustadz hari ini pakaiannya. Oh gitu ya? Putih, krem, hitam. Masya Allah. Masya Allah. Habis dari sini mau acara lagi Ustadz ya? Ada acara lagi insya Allah. Hari ini kita buka puasa dan juga khatam ya, salat tarawih dengan khatamul Quran di Masjid Ar-Riyad, Majelis Ta'lim Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Kuitang, Jakarta Pusat. Masya Allah. Dan memang kan kebiasaan dari para sadah habaib kita nih di Jabodetabek kan, malam-malam ganjil itu bikin khatamul Quran ya dalam salat tarawih. Ya, malam 21 di Empang ya kan, Bogor. Kemudian malam 23 kemarin di Masjid Al-Hawi. Itu orang ribuan datang tuh ya. Malam hari ini BGC. Nah, malam 25 di Kuitang, malam 27 nanti di Zawiyah Pekojan. Zawiyah Habib Ahmad bin Hamzah Al-Atas ya. Masya Allah. Itu insyaallah begitu. Ustadz Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi ini ulama Betawi Ustadz ya? Nah, beliau asli Betawi. Artinya ya tentunya keturunan Hadramaut ya. Cuma lahir di Betawi. Jadi kalau istilah orang kita namanya mualad ya. Mualad, terus belajar ke Hadramaut ya, ke Mekah juga, Mekah Mukarramah, kemudian mendakwahkan Islam yang rahmatan lil alamin di ibu kota Jakarta. Dan rata-rata ulama-ulama Jabodetabek baik dari kalangan habaibnya maupun kalangan non habaibnya ya, masyayikh, terus kemudian akhwal ya, Betawi itu rata-rata memang muridnya Al Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Dan sekarang juga yang menjadi khalifahnya namanya sama tuh. Ya. Ali bin Abdurrahman juga. Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi yang masih muda, ganteng, semintang itu ya. Ali ini saat banyak yang belum tahu adalah tokoh pemersatu pada zaman itu. Oh, naam. Dan tokoh pemersatu dan cukup berperan pada founder kemerdekaan loh. Iya, proklamasi. Pada saat proklamasi beliau sangat berperan. Nah, coba bayangkan proklamasi 17 Ramadan. Iya. Hari Jumat. Jumat itu yang pilihan hari dan tanggalnya Habib Ali. Sebelum sholat Jumat lagi. Masya Allah. Dan itu kan Bapak Proklamator RI Bung Karno itu kan sebelum di pegangsaan itu kan mengumandangkan proklamasi, itu tinggal menginap dan dibimbing oleh Al Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi di kediaman beliau di Kuitang. Masya Allah. Gitu. Banyak yang nggak tahu tuh. Oh iya, nanti dong event 17 Agustus harusnya Rasil mengundang narasumber nih yang berbicara tentang kita pengen bikin dokumenter kaitan kemerdekaan RI dengan Al Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Amin, mudah-mudahan bisa ya Ustaz. Dan hari ini kita masih tentang Ali juga. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Amirul Mukminin wa Wasil Mukminin, Al-Imam ya dari kalangan umat Islam, Imamul Muslimin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhuma wa ardahuma wa salamullahi alaihi. Insyaallah kita akan bahas hari ini insyaallah. Insyaallah buat ikhwan akhwat yang menyimak melalui internet, mohon maaf sekali ini internetnya sinyalnya lagi down. Jadi streamingnya mungkin agak terganggu. Bisa menyimak melalui radio, tapi segera insyaallah diperbaiki dalam proses. Ini kalau boleh para pendengar ini jujur ini. Ini Radio Rasil, radio yang sangat penting ya untuk memandangkan Islam yang satu dan persatuan Islam. Bukannya Islam yang satu dan persatuan Islam. Kalau Islam satu memang Islam tidak boleh ada Islam A, Islam B, nggak boleh itu ya. Itu larangan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah berfirman untuk kita mengumandangkan Qul ana minal muslimin. Ya, bukan muslimin A, muslim B, muslim Sunnah, muslim Syiah, muslim Salafi, Khalafi, tradisional, modern, enggak. Hanya satu muslim. Ana muslim. Ya, cuma
namanya manusia ini kepalanya banyak, Betul. daya tangkap berbeda, ya kemampuannya intelektualitas yang nggak sama. Nah, maka Radio Rasil ini juga mengumandangkan persatuan Islam. Masya Allah, betul. Gitu kan? Buktinya di Radio Rasil ini kan banyak narasumber dari bermacam ormas, ya. Betul. Kalau saya katakan bukan mazhab ya, ormas. Ormas Ya, ada. bermacam ormas. Jadi, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar setia Radio Rasil dan juga para muhsinin, para dermawan dermawati. Masya Allah. Ini bagaimana caranya Radio Rasil ini disupport, ya, khususnya bulan Ramadan nih, infakkan harta-hartanya yang pada punya uang yang di rekening, ya. Masya Allah. Kirimkan ke Radio Rasil supaya nggak ada lagi jaringan internet yang bermasalah. Alhamdulillah udah nyambung kembali Ustaz. Sudah Ya, nyambung kembali ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Langsung Ustaz dari Allah. Ini aja nih kemarin kajian yang Selasa lalu ini ada didengar ulang, banyak beberapa sahabat kita yang mendengar suaranya gimana ya? Bang Ondi nih di meja operator sama Bang Anis Mualim ya. Enggak apa ya, kita ngobrol dikit dulu ya. Apa nih suaranya kabur-kaburan nih Habib Isa karena suara kecil, ntar bergede, kecil, Emang ntar ini gede. harus di sini Ustaz. Harus di sini. Tuh, harus. Harus dekat gitu kita. ya. Harus dekat dengan mic. Tapi suara saya katanya enggak kecil enggak. Enggak. Emang suara gede kali ya. Ya, Ustaz. Ya, dan juga ininya kalau perlu ganti yang baru dong. Wah, Yang mic. dari jauh jarak 10 meter sudah terdengar suaranya. Aduh. Ada nggak Bang Ondi yang begitu mic-nya? Ada ya? Berapa harganya emang? Enggak ada yang enggak usah ngomong, kita dari batinnya udah kedengeran. Allah. Ya Bang Ondi, Bang Anis ini berapa mic-nya harganya nih? Biar pendengar sudah dengar nih. Berapa Amin, mic yang bagus amin. nih? Insya Yang dari Allah. jauh tuh udah bisa kedengeran berapa ya harga mic-nya? Enggak tahu Ustaz. 20 juta ya? Hah? Nyampe. Nyampe. Katanya mic ada yang sampai 100 juta ya? Ada Ustaz. Mikrofon ya? Ada, Jadi pakai Ustaz. sama artis penyanyi tuh ya? Benar. Ya taruh di Rasil satu. Waduh. Ya nggak? Insya Allah. Ya kan? Para penyanyi seniman muslimah, ya. Amin. Yang pada punya mic mahal-mahal, ya. Kalau punya 2-3 biji, satu taruh sini. Satu taruh Buat dia pakai apa? Ngaji dan Betul. pengajian. Masya Allah, berkah ya, Ustaz, ya. Di Radio Rasul. Ya dong, berkah insyaallah taala. Insya Yang Allah, perjuangannya macam-macam, jazakallah ada dengan khair. harta, tenaga. Tadi kita bahas Habib Ali Al-Habsyi. Naam. Yang mau kita baca juga Wasiat atau kakeknya khutbah. para habaib. Oh iya, Ustaz. kakeknya para Wasiat. habaib. Ya. Wasiat. Kakek dari para habaib yaitu Al-Imam Ali ibn Abi Thalib. Masya Allah, Ya. tentang ketakwaan. Sempat kita bahas ikhwan akhwat 2 pertemuan sebelumnya, definisi beliau tentang bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa. Beliau gambarkan betul-betul secara visual, secara tingkah laku, secara tindak tanduk orang-orang bertakwa itu bagaimana. Bagi ikhwan akhwat yang ketinggalan, silahkan boleh dicek di YouTube Rasil TV, ada dokumentasinya. Boleh disimak lagi kajian Ustadz Fawaz. Nah, hari ini kita sampai ke bagian ketiga ya Ustadz ya. Nah, Di bagian pertama tuh bahkan Ustadz Fawaz sempat tidak kuat melanjutkan karena memang kayaknya tuh kalau dipikir-pikir jauh banget kita dari ciri-ciri orang yang bertakwa yang digambarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ikhwan akhwat, bagi ikhwan akhwat yang ingin bertanya, yang ingin curhat, yang ingin cerita, boleh kirimkan pertanyaan ikhwan akhwat sekalian ke 081119999720 atau boleh komentar di YouTube juga, nanti insyaallah kita bacakan. Kalau ikhwan akhwat mau telepon boleh di 0218451512. Barangkali kita buka dulu Ustaz dengan membaca surat Al-Fatihah. Silakan Ustaz. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala afdali khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Para ikhwan dan akhwat pendengar Radio Silaturahim dan radio-radio yang bersinergi dengan Radio Silaturahim di mana saja berada, baik di Jabodetabek, ya, di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan hingga Singapura, Malaysia, dan di mana saja yang menyaksikan melalui live streaming Rasil TV di seluruh penjuru belahan dunia. Salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Kami ucapkan, mari kita buka kajian siang hari ini dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah, bermohon pada Allah tabaraka wa taala agar para guru-guru kita
yang sudah meninggal dunia, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, dengan keberkahan Ummul Quran suratul Fatihah, Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Amin. Khususnya para guru-guru kami, dan hari ini khususnya untuk Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, putranya Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Habsyi, guru-guru kami Abuya Al-Walid Muhammad bin Ali Al-Maliki, Hasan bin Abdullah Syatri, Salim bin Abdullah Syatri, Muallim Syafi'i Hadami, Syekh Zaini Abdul Ghani, dan guru-guru kami yang lainnya di mana saja berada yang sudah meninggal dunia. Dan juga tak lupa untuk kita doakan guru-guru kita yang masih hidup, ya, mudah-mudahan Allah anugerahkan usia yang panjang, bermanfaat fi taatillah wa taati Rasul, khususnya founder Radio Silaturahim Habibana Murabbina Al-Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas, Al-Habib Hamzah bin Atas Al-Attas, Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Attas, Abdurrahman bin Syah Al-Attas, Al-Walid Abu Ya Ghazali Musannif, Abina Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Kemudian gurunda kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Zain bin Nurain bin Sumait, kemudian Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, Abu Bakar bin Adni bin Ali Al-Masyhur, kemudian Al-Habib Bakar bil Faqih, kemudian Said Adnan Ibrahim Al-Malik Al-Hasani, kemudian Syekh Fadil As-Samirai, dan semua guru-guru kita yang masih hidup, semua ulama-ulama kita, imam besar kita, mudah-mudahan Allah jaga mereka semua, Allah berikan sehat afiat bermanfaat untuk umat. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik. Amin. Habibana tafadhal. Masya Allah, jazakumullah khairan jazaa Ustaz. Mudah-mudahan Al-Fatihah tadi membuka pintu hidayah Allah Subhanahu wa taala dan menanamkan taufik di dalam hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat, mari sama-sama kita simak penjelasan Ustaz Fauzan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa bagian 3. Silakan Ustaz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam khutbah Amirul Mukminin kepada sahabatnya atau muridnya yang bernama Hammam, beliau memberikan beberapa ciri kaum muttaqin. Kata beliau, tarahu qariban amaluh, qalilan zalaluh, khashian qalbuh, qani'an nafsuh, manzuran akluh, sahlan amruh, hariran dinuh, maitatan syahwatuh, makzuman ghaidhuh, al khairu minhu ma'mul, wasyarru minhu ma'mun, in kana fil ghafilin kutiba fil dhakirin, wa in kana fil dhakirin lam yuktab minal ghafilin, ya'fu amman zalamah wa yu'ti man haramah wa yasilu man qata'ah. Baik, kata beliau Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah, ya, beliau memberikan gambaran tentang ciri kaum muttaqin. Tarahu qariban amaluh. Kau lihat orang muttaqin itu memiliki angan-angan yang pendek, tidak memiliki angan-angan yang panjang. Angan-angan dalam dunia atau tentunya dalam dunia. Ya, yaitu apa namanya, tawil amal, ya kan? Karena orang kalau punya angan-angan dunia yang panjang tanpa ada perbuatan, pastilah amal solehnya nggak berjalan. Qalilan zalaluh, sedikit sekali berbuat hal yang dapat menggelincirkan dia dalam keburukan, gitu ya. Artinya qariban amalu, dekat cita-citanya. Qalilan zalaluh, sedikit kesalahannya. Terlebih lagi khasyian qalbuh, khusyuk, tenang jiwanya, hatinya nggak banyak macem-macem. Kemudian qani'an nafsuh, nafsunya selalu merasa puas dengan apa yang Allah Ta'ala berikan dan anugerahkan. Manzuran akluh, sederhana makanannya, nggak pernah tuh bermewah-mewah dalam makanan. Kan barangkali ada orang yang saking mewahnya bermakanan dalam makan, ya, pepesnya aja ikan arwana, gitu kan. Pepesnya ikan arwana. Kalau di sebelah Cibubur tuh Cimanggis ya, ada apa namanya, rumah makan bambu ya, ikan patin tuh. Iya. Sebelah sana Cimanggis ya. Yang satu bijinya berapa? Satu bambunya tuh 500.000 apa? Kalau nggak salah harganya tuh. Ya. Nah, ini orang-orang muttaqin ini makannya sederhana. Apa yang ada dimakan?
lihat bagaimana gambaran sosok ini tertuang dalam aplikasi kehidupan beliau, Al-Imam Ali bin Abi Thalib, yang tentunya belajar dari mana? Dari sepupu beliau, kakak angkat beliau, pemelihara dan murabbi beliau. Karena kan Imam Ali ini kan tumbuh kembang bersama Rasul. Ya, nanti kita sedikit mungkin minta waktunya, kita akan cerita rumah tangga Ali bin Abi Thalib bersama Rasul dan ayahnya, itu Sayyidina Abu Thalib. Nanti insya Allah kita di sesi berikut ya, insya Allah ya. Jadi terdidik bersama Rasul, karena kan Rasulullah tinggal di rumah ayahnya Ali bin Abi Thalib. Siapa itu? Sayyidina Abu Thalib bin Abdul Muttalib, semenjak usianya sekitar 8 atau 9 tahun. Setelah wafatnya bunda beliau, Sayyidah Aminah salamullah alaiha wa radhiyallahu anha, di usia beliau 6 tahun, maka Rasulullah diasuh oleh kakek beliau, Sayyidina Abdul Muttalib Ibn Hashim, pada usia 6 tahun hingga sekitar 8 atau 9 tahun. Wafatlah kakek beliau, Sayyidina Abdul Muttalib. Maka atau 27 tahun beliau bersama Abu Thalib. Ya kan? Nah, kemudian masa kecil Sayyidina Ali ini kan bersama Rasulullah. Jadi yang dilihat mata kepala itu akhlaknya beliau Rasulullah oleh Imam Ali sejak kecil. Sayyidina Ali melihat sosok Muhammad muda yang mendapat julukan Al-Amin, ya kan? Sebelum Rasulullah menerima wahyu. Jadi kan kalau kita hitung lahirnya Rasulullah itu kan lebih kurang pada tahun 570 atau 71 Masehi ya. Kan jarak Rasulullah dengan Sayyidina Ali 20 tahun lebih, ya kan? Nah, berarti beliau di rumahnya Abu Thalib lebih kurang pada mulai tahun 578 atau 79 Masehi, ya enggak? Nah, Sayyidina Ali ini menurut riwayat, menurut sejarah, lahir pada tahun 599. Ya kan, jadi jaraknya berapa tuh? Jaraknya 29 tahun ya, antara Rasulullah dengan Sayyidina Ali. Nah, berarti Ali kecil, mulai balita, remaja, hingga beliau dinikahkan kepada putri Rasulullah, Ummul Mukminin, ya, Sayyidah Nisa'il Alamin, Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah radhiyallahu anha wa alaiha salamullah, itu bersama Rasul. Bahkan kalau kita baca sejarah ini, kalau dengar kisah dulu Rasulullah tahannuts ya, di mana? Di Ghar Hira. Tahannuts itu apa, Ustaz? Menyepi, beribadah, bertafakur. Kalau bahasa orang sekarang mungkin meditasi. Ya. Kalau kata orang Jawa, topo. Kalau anak Jaksel, me time, ya. Ya kan? Itu yang bawain makanan ke Gua Hira siapa coba? Sayyidina Ali. Karena beliau hidup di rumah Rasulullah pas Rasulullah hidup bersama ayahnya dan bersama Ali kecil, ya, bersama Imam Ali kecil. Kemudian ayahnya wafat, ayahnya Sayyidina Ali itu pada tahun 519, ya, bersama beliau lah. Nah, sebelum juga bersama Rasulullah juga, selalu bersama Rasulullah, ya kan? Di rumahnya Abu Thalib, di rumahnya Khadijah. Ini Imam Ali sudah bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya semenjak Muhammad muda ya, semenjak Muhammad muda. Jadi Imam Ali ini bagaimana nggak bisa menggambarkan sifat-sifat muttaqin? Karena Imamul Muttaqin, Sayyidul Muttaqin, Qudwatul Muttaqin, semenjak belum menjadi nabi sudah punya julukan Al-Amin, orang yang sangat dipercaya, jujur. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini melihat langsung dengan mata kepalanya dan meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah dikenal dengan orang yang sangat sederhana, makannya sederhana. Maka ini gambarannya, ini kalau boleh kita bahasakan, Sayyidina Ali ini ketika ditanya oleh Hammam tentang sifat atau cirinya muttaqin ini, beliau menggambarkan atau memvisualkan kehidupan dan sepak terjangnya Rasulullah. Ini kan kalau disebutkan oleh Imam Ali, ini semua akhlaknya Rasulullah ini. Akhlaknya Rasulullah. Itu yang perlu kita pahami nih. Karena Rasulullah kan Imamul Muttaqin. Al-Quran itu kan hudan lil muttaqin. Nah,
ketika Allah sebutkan Al-Quran itu hudan lil muttaqin, maka imamul muttaqin adalah Rasulullah. Di antara para sahabat atau orang yang beriman kepada Rasulullah, maka Imam Ali bin Abi Thalib, catat ini wahai pendengar. Imam Ali bin Abi Thalib, catat ini pemirsa, orang yang sejak dini, sejak balita, kemudian kanak-kanak, kemudian remaja, yang melihat, menyaksikan langsung aplikasi muttaqin ini dalam saksiyah profilnya baginda Rasul. Bagaimana Imam Ali dikatakan ada yang lebih utama dari beliau? Ya nggak ada lah. Nggak ada yang lebih utama dari Imam Ali di antara para sahabat yang lain. Oh, ini jangan-jangan punya pemahaman beda nih Ustadz nih. Ada sedikit pemikiran Syiah. Enggak. Bajunya hitam lagi. Bajunya hitam lagi. Terus apa baju urusannya? Kopi antum juga hitam tuh. Tapi kebanyakan kan imamnya putih. Ya. Bukan urusan kelompok Syiah Sunnah, bukan. Ini beliau digembleng, dididik. Ya. Kalau bahasa orang Arab tuh diulek-ulek, dimasak. Ya, oleh Rasulullah. Semenjak beliau belum menerima wahyu, maka Allah sudah berikan ciri-ciri pemimpin muttaqin dalam diri Rasulullah, maka Sayyidina Ali orang yang pertama menyaksikannya. Maka jangan heran ya kalau ada ungkapan Sayyidina Abu Bakar itu orang yang pertama beriman. Katanya begitu ya, dari kalangan laki-laki. Jawabannya, na'am, sahih, tapi lelaki dewasa. Karena jarak umur Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar itu lebih tua. Sayyidina Abu Bakar hampir lebih tua 20 tahun dari Rasulullah. Itu maksudnya ketika disebutan dalam pelajaran siapakah orang yang pertama yang beriman kepada Rasulullah dari kalangan laki-laki, jawabannya Sayyidina Abu Bakar, nggak salah. Kalau jawabannya Imam Ali, nggak salah juga. Karena Imam Ali ini orang yang pertama beriman dari kalangan anak-anak remaja. Kalau Rasulullah terlahir pada tahun 571 Masehi atau 570 misalnya, lalu menerima wahyu setelah umur 40 tahun. Jadi berapa? 610 ya? Atau 611. Nah, umur Al-Imam Ali ibn Abi Thalib saat itu usianya lebih kurang 12 tahun. 11 atau 12 tahun. Sudah beriman ya? Sudah beriman. Jadi semenjak balik sebenarnya sudah Islam ya? Sudah. Artinya kalau ketika Rasulullah menerima risalah ini kan umur 40 ya. Berarti kan usia Imam Ali itu baru 11 tahun ya. Ya kalau usia balik lah dikatakan ya. Kan balik rata-rata umur 10, 11 sampai 15. Benar-benar orang yang kata Nabi Muhammad SAW, nasya'a fi ibadatillah, definisinya Sayyidina Ali. Ya, iya dong. Karena bersama Rasul terus. Wasyababun nasya'a fi ibadatillah. Tadi kan ketika Rasulullah di Ghar Hira bertahanus, bertafakkur, berta'abbud pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu yang bawain makanan ke atas gunung siapa? Imam Ali, dari Bunda Khadijah dibawakan. Iya. Tuh. Dibawa ke sana. Lalu Rasulullah, makanya orang kadang ini punya pola pikir yang picik ya. Kalau kita sebutkan Imam Ali lebih utama dari Abu Bakar, dibilang Syiah. Bukan mengutamakan lalu menyampingkan keutamaan Sayyidina Abu Bakar loh ya. Iya. Jangan salah paham loh. Masalah tafdil ini jadi pindah ke sini teman-teman. Ya, sudah. Kadang-kadang orang-orang ini perlu diingatkan ya, teman-teman kita ini. Masalah tafdil itu Allah yang mengadakan. Iya, bukan kita yang Bukan tugasnya. kita. Mana dalilnya? Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Ustaz Habib Isa ada yang hafal itunya deh. Apa namanya ayatnya, karena antum yang hafal Quran. Walaqad karramna bani Adam. Di ujungnya apa? Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqnahu tafdila. Allah utamakan Bani Adam di atas makhluk Allah yang lain. Jadi yang bikin tafdil siapa pertama? Allah. Karena Allah Dzul Fadlil Azim. Ya kan? Iya. Yu'tihi man yasha. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ada lagi Allah katakan tafdil. Ya. Bani Israel, coba. Allah katakan bagaimana? Wa faddalnahum 'alal alamin. Tuh. Para nabi dan rasul, ada enggak level tafdilnya? Allah yang buat wa faddalna ba'dahum 'ala ba'din. Allah yang buat. Tuh.
Jadi at-tafdil ini bukan buatan kita atau manusia atau kelompok-kelompok dalam ormas Islam, bukan. Allah yang beritahukan. Satu contoh, ada Al-Qur'an, ada satu ayat dalam Quran surah Al-Hadid. Nomor berapa antum yang lebih hafal? Ya. Allah beritahukan ketika Allah berfirman, "Wa ma lakum la tunfiqu fi sabilillah." Ayat berikutnya Allah sebutkan, "La yastawi man anfaqa min qablil fathi wa qatal." Ya, enggak akan bisa sama orang yang menginfakkan hartanya ya sebelum Fathu Mekah dengan sesudah Fathu Mekah. Walaupun wa kullan wa'adallahul husna. Setiap yang orang berinfak itu Allah berikan janji surga. Tapi nggak sama dengan orang-orang yang fi sa'atil usrah, di masa-masa Nabi sulit, lalu dia beriman dan berjuang bersama Nabi. Nggak akan sama. Jadi at-tafdil ini bukan berarti sebuah interpretasi dalam kelompok. Jadi kalau ditanya siapa orang yang laki-laki yang pertama masuk Islam, sebetulnya jawabannya adalah Ali bin Abi Thalib. Lalu bagaimana itu catatan sejarah yang mengatakan orang yang pertama masuk Islam adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Naam, dari kalangan orang dewasa. Jadi yang menyaksikan ini, kalau bahasa kata apa sekarang? Kronologi penerimaan wahyu ini adalah saksi hidupnya Sayyidatina Khadijah dan Ali bin Abi Thalib. Ini yang jadi berjalan di seputar masalah Rasulullah menerima wahyu. Jadi orang yang pertama kali melihat, mengetahui bahwa Rasul menerima wahyu, menyaksikannya dan mengimaninya istri beliau Bunda Khadijah dengan seorang pemuda. Kalau boleh anak-anak ya, yang masih usianya belasan. Remaja, 11 entar 12 tahun. Kan berarti baru usia SD kan? Yang hidup sejak kecil dibimbing, dibina dan melihat cahaya calon pemimpin dunia. Baginda Rasulullah adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau Sayyidina Abu Bakar sahabatnya yang membersamai beliau, tempat tukar pikiran, namanya orang dewasa kan. Nah, itulah orang yang pertama masuk Islam. Jadi 3 orang nih, Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah, Ali bin Abi Thalib, kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini gambarannya. Jadi ketika Sayyidina Ali sebutkan dalam khutbah atau pesannya kepada Hammam ini tentang ciri para muttaqin, pahami wahai pendengar sekalian, ketahuilah wahai para umat Islam bahwa ini adalah gambaran dari ciri dan profilnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang diantaranya tarahu qariban amaluh, qalilan zalalu, khashian qalbuh, qani'an nafsuh, manzuran aqluh, sahlan amruh. Ya, bersahaja dalam setiap urusannya. Rasulullah orangnya yang serba serba mudah. Dan itulah Sayyidul Muttaqin, Imam Muttaqin. Kalau Imam Ali bilang ini ciri muttaqin, lalu bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih? Orangnya enggak ribet, orangnya enggak jaim, tapi sahlan amruh, bersahaja segala urusannya. Kemudian harizan dinu, kukuh agamanya. Kemudian maitatan syahwatuh, terkendali nak syahwatnya. Kemudian makzuman ghaidhuh, tertahan emosinya. Lihat itulah semua akhlaknya siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di antaranya lagi-lagi Ali nih. Kalau kita bahas Imam Ali, Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang, sekarang Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid, yang beliau di antara dalam buku Maulidnya menyebutkan walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadiqu an kitabatihi butunul awraq. Kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Tuh, gambarannya begitu. Bima tadiqu an kitabatihi butunul awraq. Kalau cerita akhlaknya Rasulullah yang merupakan imamul muttaqin, sayyidul muttaqin, qudwatul muttaqin, maka digambarkan oleh Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi bahwasanya beliau ini orang yang kalau kita tulis gambaran akhlaknya, buku-buku, lembaran-lembaran buku berapapun jilidnya, gak akan cukup menulis tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih sanadan wa matnan,
yang bersumber dari Ummul Mukminin As-Sayyidah Aisyah binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, ya. Beliau ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Ummul Mukminin, kaifa kana khuluq Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam?" Wahai Bunda, coba jelaskan kepada kami bagaimana sih akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaih. Apa jawabnya Bunda Aisyah? Jawabnya begitu diplomatis. "Ama taqra'ul Qur'an?" Emang ente nggak baca Al-Qur'an? Akhlaknya Rasulullah. Emang ente nggak baca Quran? Kalau orang bertanya bagaimana sih akhlaknya Rasulullah? Sif lana khuluqa Rasulillah, wa huwa imamul muttaqin, sayyidul muttaqin. Ini sedikit baru sebutkan oleh Imam Ali ini. Apa jawaban Bunda Aisyah? "Ama taqra'ul Qur'an?" Emang ente nggak baca Al-Qur'an? Kana khuluquhul Qur'an. Ada akhlaknya Rasulullah itu semua menggambarkan Al-Qur'an. Maka tadi Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ini pokoknya hari ini kita babnya Ali semua nih. Iya. Enggak apa-apa. Masya Allah. Dengan keberkahan Imam Ali. Ya. Karena baru haulnya ya, meninggal 19 Ramadan kemarin ya. 19 atau ada dalam satu riwayat 17 Ramadan ya. Wafatnya Imam Ali. Bukan wafatnya sih, ditikamnya Imam Ali. Dan menjadi syahid ya oleh Ashqiya. Katanya kenapa beliau ditikam pada saat tidur? Pada saat tidur kan? Pada saat sholat. Karena nggak ada yang bisa menikam beliau pada saat perang. Saat perang nggak bisa, saat terjaga nggak bisa, hanya saat sholat. Kenapa? Ini sebelum sambung lagi tadi nih. Gara-gara antum selak nih. Ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini dikenal di kalangan para sahabat. Kalau lagi berperang, anggota tubuhnya ada terkena benda tajam, misalnya kena tombak, kena anak panah. Gimana cara nyabutnya dari tubuhnya? Atau tertikam apa di sini di badannya? Sholat. Ambilkan atini wadu'ah atau mido'ah. Ambilkan aku air wudu. Dan biarkan aku sholat. Ketika aku sudah mulai bertakbir, lakukan apa yang kalian ingin lakukan. Nggak bergerak itu. Sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salamullah. Kalau udah sholat, Imam Ali ada benda tertancap di tubuhnya, dicabut, tidak bergerak. Tidak terasa. Kenapa? Sedang bersama Allah. Sedang bersama Allah. Apapun yang dilakukan orang lain nggak akan terasa. Ketika sholat ditikam oleh yang disebut namanya Ibn Muljam, yang kata seorang hafal Quran, ya, ahli ibadah. Kalau saya sih sebutan ini setuju nggak setuju ya? Ya hafal boleh dah. Karena kan ada gambaran dari Rasulullah, banyak orang hafal Quran, wal Quran la yajawiz hanajirahum. Al-Quran nggak hanya ada di lisan mereka, nggak sampai masuk ke dalam hati mereka. Naam, ini bukan orang alim, orang soleh, bukan orang yang tarasam bisalihin, tampilan doang, tampilan orang soleh, hafal Quran, tapi Quran diamalkan olehnya, ya, si Ibn Muljam ini, ya, wahwal marjum, aidan, ya, menikam Imam Ali ketika sholat. Imam Ali terasa, ya enggak lah. Ini gambarannya. Karena orang-orang yang sedang bersama Allah. Kalau bahasa dunia tasawuf ini fana ma Allah. Lupa semua ketika mengucapkan Allahu Akbar. Selain Allah itu sagir. Asghar fi qulubihim. Lebih kecil di pandangan mata mereka. Gak ada nilainya semua kalau sudah Allahu Akbar. Kalau kita, waliyadzubillah, tergambar mungkin perilaku kita ini, maaf mungkin bukan kita ya, bukan antum maksud saya. Ya, gambaran saya, sholat saya ini tertuang dalam gambaran seorang ulama yang mengucapkan dalam sebuah syairnya, fakam min musallin ma lahu min salatihi siwa ru'yatil mihrab wal khafdi war raf'i tarahu ala sut'il hasirati qa'iman wa himmatuhu fi suqi fil akhdhi wal bai'i. Berapa banyak orang yang salat enggak dapat apa-apa dari salatnya kecuali siwa ru'yatil mihrab, hanya melihat pengimaman, wal khafdi turun ke tempat sujud, wal raf'i bangkit dari tempat sujudnya. Kenapa? Tarahu ala sutil hasirati qa'iman. Kau lihat dia sedang berdiri di atas sajadahnya. Namun wahimmatuhu, hati, akal dan pikirannya serta himmah, keinginannya berada fisuq, berada di pasar. Fil akhdi wal bai'i, dalam rangka jual dan beli. Kalau Imam Ali, hasya wa kalla. Salat dicabut. Pedang. Nah, itu permintaan beliau. Nggak kerasa ya, San. Kalau beliau nggak sholat, sakit. Iya. Mungkin saat itu bius nggak mudah seperti sekarang ini kan. Nggak ada bius saat ini mungkin.
jerit-jerit kesakitan. Nggak ada dokter anestesi. Nggak ada anestesi. Tapi ketika sholat itulah anestesinya. Iya. Karena beliau fana sama Allah tabaraka wa ta'ala, radhiyallahu anhu wa ardah, wa salamullahi alaih wa ala ahlihi wa dzurriyyatihi. Itulah Imam Ali gambarannya. Nah, tadi kembali kepada Isi. riwayat Bunda Aisyah Ummul Mukminin, ya, bahwa kana Rasulullah khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu Al-Quran, 30 juzu, 114 surah, 6.600 sekian ayat. Oleh karenanya, tadi saya katakan, tadi kita terpotong ya, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, di antara doanya, selepas membaca Al-Quran, lihat doa Imam Ali ini. Allahumma habib ilaina Al-Quran, wa habbibil Qur'ana ilaina, wa khalliqna bi akhlaqil Quran. Tuhan, berikan di hatiku cinta kepada Al-Quran. Yang kedua, wahabbibil Qur'an ilaina, dan berikan Al-Quran mau mencintai kami. Wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an. Tuhan, berikan kami mampu berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran. Ini doa siapa nih? Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, guru dari Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, cicit dari Al-Imam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhum wa salamullah ala ahli baiti Rasulillah ajma'in. Coba ini gambarannya. Jadi ini ketika menggambarkan ciri-ciri muttaqin, inilah yang beliau narasikan setelah beliau melihat dengan mata kepala dan menyaksikan tentang akhlaknya Imamul Muttaqin Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, di antaranya apa? Tadi nih makdzuman ghaidhu. Ya, kemudian maitatan syahwatuh. Kan diturunkan Al-Qur'an ini kan hudan li syahwatin nas, sebagai pengarah, pengatur syahwatnya manusia. Kalau perlu matikan itu syahwat. Ya. Artinya bukan berarti syahwat akal. Dan tadi kan di ucapan beliau sebelumnya, gambaran muttaqin itu antaranya kan yang tubuhnya kering. Bukan karena sakit, tapi menahan syahwat yang mubah dari dirinya. Ini gambarannya. Makdzuman ghaidhu. Lihat bagaimana ciri muttaqin yang terangkum dalam Quran surah apa kemarin? Ali Imran. Ya. Mereka siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kemudian wal kadhimin al ghaidha. Ini makdzuman ghaidhu. Ini semua gambaran-gambaran Quran. Kemudian wal 'afina 'anil nas. Tadi ini wa ya'fu amman dhalamah. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian gambarnya apa lagi kata beliau? Al khairu minhu ma'mul. Kebaikannya orang ini selalu menjadi harapan orang banyak. Artinya orang ini dikenal baik deh pokoknya. Muttaqin itu cirinya orangnya dikenal baik. Diharapkan kebaikannya oleh orang banyak. Ucapannya baik, sikapnya baik, tindakannya baik. Kemudian berikutnya, wasyarru minhu ma'mun. Ya, jangan harapkan orang ini melakukan keburukan. Pokoknya orang ini dijamin, ya, gangguannya nggak pernah dikhawatirkan, boro-boro ditakutin, dikhawatirkan aja enggak. Kenapa? Kalau sebuah sabda Nabi SAW mengatakan, al-muslim, ya, man salima an-nas min lisanihi wa yadihi, wal mu'min man amina jaruhu bawa'iqah. Orang yang beriman itu, sejatinya orang mukmin itu orang yang tetangganya, kawan dekat sekitarnya, apalagi jauh, itu akan terasa aman, nggak akan takut, khawatir pun tidak dengan gangguannya. Jangankan manusia, hewan-hewan saja. Ya, Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, mukmin sejati itu yang jangankan manusia, hewan pun merasa aman darinya. Hewan merasa aman dari gangguannya. Coba bayangin. Kalau hewan aja merasa aman dari gangguannya, manusia gimana kira-kira? Iya. Bahkan beberapa bukan hanya merasa aman, nggak takut lapar. Bahkan manusia buat dia anisnya, yang menghiburnya, yang menjaganya. Tuh gambarannya tuh. Itu orang sejati, orang yang beriman. Maka kalau ketika ada cerita, ada keramat-keramat Syekh Fulan, Habib Fulan, ya, macan tunduk, ya enggak? Yang lain tunduk, ya memang iya. Bukannya itu takut, si macan itu takut sama orang itu, bukan. Merasa aman dari gangguannya. Kan memang sudah tabiatnya hewan, takut dari manusia. Lari dari manusia. Kenapa? Takut gangguannya manusia ini.
makhluk yang sangat apa? Buas. Manusia ini. Lebih dari hewan buasnya manusia. Tapi inilah akhlaknya orang yang muttaqin, kata Imam Ali, ya. Al khairu minhu ma'mul wasyarru minhu ma'mun. Orang akan merasa aman dari gangguannya. Enggak akan khawatir. Baik, sekarang bagaimana dalam bermuamalah? Perhatikan ini. Gambaran Imam Ali ini, ciri orang muttaqin itu, in kana fil ghafilin kutiba fil dzakirin. Ketika berada di tengah orang-orang yang lalai kepada Allah, nih, ada orang muttaqin nih, datang kumpul atau bergabung di tengah orang-orang yang lalai pada Allah Ta'ala, dia selalu ingat sama Allah. Bahkan lebih dari itu, ketika si ghafilin ini melihat wajahnya yang begitu bercahaya dengan cahaya takwa, apa? Dzakarullah. Orang-orang yang ghaflah ini ingat pada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ula. Ini gambar orang soleh. Ketika tidur di hadapan dia, kita tenang, kita punya hati. Oh, itu nggak jarang berlaku pada kita kan. Dan saya sendiri merasakan ketika sedang was-was, sedang gelisah, sedang gamang, sedang galau, niat datang ke tempat orang soleh, guru fulan, habib fulan, syekh fulan, untuk minta nasihatnya. Belum dapat nasihat, baru duduk bertatap muka, itu semua kegelisahan, kegalauan, kegamangan hilang. Itulah ciri orang-orang yang muttaqin. Kenapa? Mereka adalah aulia Allah, kekasih-kasihnya Allah. Ada kebersamaan dengan Allah. Jadi ketika kita bersama mereka, ada kebersamaan Allah yang ada pada diri mereka tercurah kepada kita. Energinya keluar dari situ. Belum lagi pandangan matanya, belum bicaranya. Ya, ini gambaran orang muttaqin. Berikutnya kata Imam Ali, wa in kana fi dzakirin lam yuktab minal ghafilin. Ketika kumpul bersama orang-orang yang ingat pada Allah Ta'ala, dia pun gak akan tercatat, ya, gak akan masuk dengan orang-orang yang lalai. Alias, ya kalau bersama orang yang lalai saja tetap mengingat Allah, bahkan orang yang lalai bisa ingat pada Allah. Bagaimana ketika kumpul dengan orang-orang yang bersama-sama orang yang ingat pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Hatinya berzikir, akalnya berzikir, ruhnya berzikir, ya, lisannya berzikir, semua berzikir. Tuh. Baik, kemudian apa lagi? Ya'fu amman zalamah. Senantiasa memberi maaf terhadap orang yang menzalimi dirinya. Ini sedikit faedah lugawiyah ya buat buat para pendengar dan pengingat bagi diri saya pribadi dan yang sudah tahu bedanya maaf dengan maghfirah. Apa sih bedanya memaafkan dengan mengampuni? Kan di Al-Quran ada penggunaan Allah itu ghafir, Allah itu ghaffar, Allah itu ghafur. Ini beda redaksi walaupun akar kata makna sama ya Habibana Isa, tentunya punya makna tujuan yang berbeda dalam Al-Quran. Kalau ghafir itu ya 5 madha minadz dzunub. Yang pemaaf, pengampun bagi dosa yang sudahlah lalu. Kalau ghaffar yang senantiasa mengampuni ya dosa yang mahma azumatiz dzunub, Allah Ta'ala ghaffar. Sangat pengampun. Sebesar apapun dosanya, walaupun sebesar gunung Everest misalnya, Everest itu gunung ya? Gunung. Jadi namanya Everest enggak? Everest. Oh ya, gunung Everest. Sebesar gunung Everest sekalipun itu dosa, Allah itu Ghaffar, Maha Pengampun. Lalu Ghafur apa bedanya? Ghafur, karena dia ada Ghafir, ada Ghaffar dalam Al-Quran nama Allah, ada Ghafur. Terus-menerus mengampuni. Terus-menerus mengampuni. Wa in takarrarat adz-dzunub wal ma'asi. Enggak berhenti mengampuni. Ya Rabb, ighfir lana dzunubana ya Rabb. Ighfir lana ya Ghafir. Waghfir lana ya Ghaffar. Waghfir lana ya Ghafur. Lalu apa bedanya dengan memaafkan? Karena ini kan diantara sifat orang muttaqin, karena Allah Ta'ala Al-Afu memerintahkan kita ya memberikan maaf kan gitu kan. Makanya doa Nabi ajarkan kepada Ummul Mukminin ketika di malam-malam akhir Ramadan diulang-ulang nih doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam salat kita doa juga, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni.
Makanya ketika duduk antar dua sujud nih, doa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, guru-guru kita sampai bersumber pada hadis Rasulullah, jangan dibaca cepat-cepat. Karena kita kan udah buru-buru aja. Allahu Akbar, mau kemana buru-buru? Minta ini 7 atau 8 permohonan kepada Allah Ta'ala. Rabbighfirli, berikan mintaan ampunan. Warhamni, kasih dan sayang. Wajiburni, tambal kekurangan. Warfa'ni, angkat derajat. Warzukni, berikan rizki. Wahdini, berikan bimbingan. Wa'afini, berikan penjagaan. Wa'fu anni, dan berikan maaf. 8 permintaan yang diajarkan untuk dibaca ketika duduk antar dua sujud. Nah, apa itu maaf? Maaf artinya melupakan, Habibana. Melupakan atau menghilangkan dari memori ingatan. Ini namanya maaf. Ini ilustrasi mudah begini. Bedanya maghfirah dengan afu. Ya, apa bedanya? Kalau maghfirah ini kayak kita nulis di atas kertas dengan 2 alat tulis. Medianya kertas nih, contohnya. Media kertas, alat tulisnya pulpen atau pensil. Pensil kan kayu yang arang itu kan ya. Salah tulis kalau pakai pensil diapain? Biar hilang. Siram air dikit. Oh, siram air. Masya Allah, Habibana. Kalau pakai arang dihapus dengan karet penghapus. Betul kan? Betul. Kalau pakai pulpen, cara menghapusnya gimana? Ditiban. Wajiburni itu. Itu wajiburni. Tapi saya tanya coba. Baik dengan pensil yang dihapus dengan karet penghapus, pulpen kesalahan menulis dihapus dengan penutup yaitu tip X, saya mau tanya. Bekas goretannya masih ada nggak di kertas? Masih banget. Itu namanya maghfirah. Kalau afu hilang, nggak ada bekas-bekasnya. Bahkan lupa dari memori ingatan. Ya Allah. Maka kan Allah sebutkan dalam Al-Quran, ayat yang kita baca itu, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ya. Memberi maaf ini merupakan sebuah ajaran Islam, amal saleh yang nilai ganjarannya nggak bisa disebutkan lagi. Lah, habis arti maaf itu hilang dari memori ingatan. Betul. Maka nilai balasannya ya nggak kelihatan. Ajruhu 'ala Allah. Allah yang Maha tahu. Wa fadlullah wasi'. Anugerah dan keutamaan dari Allah itu begitu luas. Lebih luas dari langit-langit dan bumi. Itulah gambaran maaf. Nah, Imam Ali tadi berikan sebuah sifat, ciri muttaqin itu wa ya'fu amman zalamah, yang mudah memberi maaf kepada orang yang menzalimi dirinya. Lihat itu kisah Ibn Muljam tadi, kalau kita kembali ke kisah sejarah disebutkan dalam Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Iya. Apa yang beliau lakukan kepada Ibn Muljam? Hukum tetap berjalan ya? Itu tusuk. Iya, hukum tetap berjalan ya? Masih hidup Imam Ustaz. Oh iya. Kan meninggal? Enggak dong. Pendarahan dulu. Beberapa waktu ya. Sebut riwayat beberapa hari. Apa yang beliau pesankan kepada putranya Al Hasan dan Husain? Apakah itu orang gebukin aja? Hah? Enggak. Beliau maafkan. Sekalipun hukum dan eksekusinya tetap berjalan. Karena kan perbuatan kriminal. Ada jinayah itu ada hukuman qisasnya kan. Tapi apa yang beliau pesankan? Berbuat baik kepada Ibn Muljam. Rawat dia, kasih makan di penjara dan sebagainya. Ini gambaran orang muttaqin ya kira-kira. Jadi ketika beliau berkata, memberikan narasi tentang karakter orang muttaqin, beliau adalah orang yang pertama sudah mengamalkannya. Sejak kapan? Sejak beliau melihat langsung praktek ketakwaan jiwa, raga dari kakak sepupu beliau, orang tua angkat beliau, murabbi beliau, Sayyiduna Rasulullah, Imamul Muttaqin, Qaidil Ghuril Muhajjalin, Syafi'il Mudnibin, Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Itulah gambarannya. Ada sesi pertanyaan nggak Ustaz? Mengingat waktu sudah mau asar ya, sekitar. Kayaknya sih nggak ada kali. Emang ada pertanyaan? Dari Ami Usman. Oh, boleh, silakan aja. Boleh, habis setelah jeda kali ya. Oke, kita jeda dulu kali. Anggap aja ada kopi, kita ngopi dulu. Anggap aja gitu ya, jeda sebentar. Gitu seru banget. Benar. Sambil biar agak tenang dikit ini. Betul. Baik, ikhwan akhwat, kami akan lanjutkan setelah jeda berikut ini.
kembali lagi di acara Tausiah Sarang bersama Ustadz Fawaz Abizawiyah. Masya Allah, banyak sekali ini pertanyaan-pertanyaan masuk, WhatsApp masuk. Dari Pak Hasbullah minta radio Rasil dong di kota Cirebon, Brebes, Tegal, Kuningan. Kalau saya pulang kampung rindu pengen denger Rasil. Masya Allah. Amin, doakan saja Pak. Dan Mudah-mudahan itu ada rezekinya. kalau boleh diusulkan kepada manajemen Rasil. Kan kalau nggak salah owner Rasil ini kan orang Cirebon. Oh, iya kan ya? Betul nggak? Ami Farid sama Ami Ihsan kan orang Cirebon kan? Enggak, itu mertuanya Misa. Oh iya. Bukan Cirebon. ya? Cirebon. Sempat ya? mau saat cuman belum. Dan Allah ini hostnya kan juga dari Cirebon juga hostnya. Iya, Masya Allah. Habis dari Cirebon. Bapak Ayo dong, Kiki, Cirebon iya. dipasang Pak Hasbullah ya. Insya Terima kasih Pak Hasbullah. Itu main-main ke Masjid Abu Alamah. di Masya Allah, Gebang. Masya Allah. Itu kampung saya Pak Hasbullah. Pak Adi Kuitang nih Zat. Salam, saya rumahnya mepet mihrab Masjid Ar-Riyad katanya. Masya Allah, barakallahu fikum. Beruntung sekali itu. Masya Allah. Pak Adi di Kuitang, makasih banyak. Pengimaman tuh mihrab sama aja. Ya, mihrab. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz dari Ami Usman Arsal. Sepertinya pertanyaan panjang. Saya singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Syahrul Mubarak buat Ustaz Fauzan Lana walakum wal segenap muslimin ajmain. kru Radio Silaturahim. Naam, sahih. Mohon pencerahan Ustaz, bagaimana menyikapi riwayat hadis tertentu yang secara sanad terbilang sahih namun matannya berlawanan dengan nas Al-Quran dan akal sehat. Contohnya apa tuh? Contohnya ini satu hadis yang dibawakan oleh Ami Usman adalah dari Anas bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, di manakah tempat ayahku yang telah meninggal sekarang berada?" Beliau menjawab, "Di neraka," katanya. Ketika orang tersebut menyingkir, maka beliau memanggilnya lalu berkata, "Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka." Bahasa Arabnya, Anas anna rajulan qala ya Rasulullah aina abi qala finnar falamma qaffa da'ahu faqala inna abi wa abaka finnar. Masya Allah. Baik. Ini hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Nah. Tadi pagi juga sepertinya ada satu ustadz membacakan ini. Bagaimana kita ustadz menyikapi Menyikapinya. hadis seperti Baik. ini? Karena ini waktu sudah mau habis ya. Jadi jawaban singkatnya, hadis tersebut palsu. Hadis tersebut palsu. Loh, itu kan terdapat dalam Sahih Muslim. Naam, sekalipun terdapat dalam Sahih Muslim, karena hadis ini berseberangan dengan bayan Qur'ani, maka hadis ini sekalipun sanadnya ada yang mensahihkan, termasuk semisal Imam Muslim, hadis ini otomatis gugur kesahihannya. Karena arti hadis yang sahih itu harus memenuhi 5 kriteria. Ya. Yang 3 terkait dengan mata rantai informasi, yang mana di sini Al-Imam Muslim memiliki kapabilitas untuk memberikan penilaian. Yang kedua, karena hadis itu kan sebuah berita, informasi yang di atas namakan kepada baginda Nabi sallallahu wasallam wa baraka alaih, maka yang 2 persyaratan sahih ini adalah ada musyudzuz ya, wan nakarah, dan juga wa adamul illah al-qadihah lil hadis, dan juga illah yang qadihah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sendirinya hadis ini tertolak. Karena hadis ini berseberangan dengan Al-Qur'an, informasi Al-Qur'an, informasi Allah yang dibacakan oleh Rasulullah dari ayat-ayat suci itu, bahwasanya orang yang berada di masa fatrah bukan orang yang mendapatkan azab dari Allah alias bertempat di neraka. Disebut apa? Ahlul fatrah. Apa itu fatrah? Masa belum diutusnya seorang nabi di tengah satu kaum tersebut. Nah, sekarang ayah Rasulullah wafat kapan? Sebelum Nabi lahir bahkan. Sebelum Nabi kita lahir. Ibunda Nabi wafat kapan? Pas masih usia 6 tahun. 6 tahun. Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Aminah, usia berapa diangkat menjadi nabi? Usia 40 tahun. Di mana jaraknya? Bagaimana bisa seorang nabi menghakimi ayah ibunya yang meninggal dunia sebelum dirinya menerima risalah? Hisabnya bagaimana juga ajarannya belum bagaimana? ada. Nanti bagaimana dengan Allah Ta'ala? Iya. Itu. Nggak masuk akal. Ya. Nggak masuk. Aklan wa naklan. Berseberangan dengan akal dan nakal. Jadi orang yang masih menggaung-gaungkan hadis tersebut dengan klaim bahwa Imam Muslim mensahihkan, bertobatlah kepada Allah, minta ampun kepada Allah, ya. Nanti di episode khusus kita akan kita bahas tentang
permasalahan hadis itu. Nah, artinya ketika saya katakan palsu, ada nggak argumentasinya secara ilmiah? Ada. Nanti kita akan bahas di tema yang khusus. Syawal ya, Insya Allah. Lagi pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Syekh Mutawalli Asy'arawi. Atau ada yang mengatakan kepada Syekh Muhammad Al-Ghazali, ulama besar di Mesir saat itu. Apa jawaban beliau? Sebelum saya jawab secara bayan ilmiah, apa sih, ada hubungan apa sih ente sama ayah ibu Rasul? Ente ini ada hubungan apa? Dendam apa sama ayah ibu Rasul? Sampai pengen banget pastikan ayah ibu Rasul itu di neraka. Kedua, apakah engkau akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang ayah ibu Rasul, apakah di surga atau di neraka? Ya, ada nggak tanya? Ya tidak dong. Ya, seorang akan ditanya dengan apa? Amal perbuatannya masing-masing. Ketika Anda menggaungkan riwayat hadis ini, menyebarkan riwayat hadis ini yang terbukti palsu, nanti Anda akan dihisab oleh Allah. Akan dihisab oleh Allah. Urusanmu apa? Kalau bahasa orang Betawi, kepo amat lo. Emang lu punya urusan apa emang? Satu lagi tentang kekafiran Sayyidina Abu Thalib. Waliyadzubillah. Ali bin Abi Thalib juga kerap digaungkan. Oh baik, ya. Wah, masih cukup waktunya. Sampai buka puasa bisa nggak? Wah, jangan. Oh jangan. Ada azan, ada Ustadz Wahyu di KS juga sudah menunggu di luar. Iya. Jadi mohon maaf pendengar. Jawabannya hadis tentang paman Nabi, ayah angkat Nabi, yang mengurus Nabi, memelihara Nabi, menjaga Nabi, melindungi Nabi, menjaminkan dirinya ya sebagai tameng pelindung Nabi yang bernama Sayyiduna Abu Thalib, putra Sayyiduna Abdul Muttalib, disebutkan mati dalam keadaan tidak beriman, hadisnya juga palsu. Bahkan kerap dikaitkan dengan satu ayat sesat. Iya, ada satu dua ayat yang innaka la tahdi man ahbabta, itu juga palsu. Mana bukti palsunya? Nanti kita akan jelaskan di pertemuan atau episode berikutnya. Masya Allah. Tunggu ya. Masya Allah. Jangan kemana-mana. Stay tune di Radio Rasil insya Allah ta'ala. Siap insya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Mudah-mudahan Allah. Amin. Allahumma. Allah sehat-sehatkan Ustadz ya. Amin. Mudah-mudahan nih setelah Syawal Ustadz bisa lebih panjang waktunya gitu. Insya Allah. Ya. Setelah Syawal tanggal berapa itu? Maksudnya pas Syawal. Oh. Kita mungkin akan cuti di hari Kamis, tapi siaran tetap berlangsung. Oh gitu. Insyaallah. Berarti kalau Lebaran misalnya hari Ahad, Selasanya nggak live nih? Selasanya nggak live. Oh gitu. Nggak live. Tapping boleh kalau saat ada waktu. Oke, kita tapping ya untuk masalah ini ya. Insya Allah taala. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi penjabaran Ustadz Fauzan tentang ciri-ciri orang bertakwa, bagaimana sifat Nabi Muhammad SAW yang digambarkan benar-benar di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat buat ikhwan akhwat sekalian, mudah-mudahan menjadi wasilah hidayah buat kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tanamkan taufik di dalam hati kita sehingga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar berada di jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, bukan jalan orang-orang yang dimurkai ataupun jalan orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama ikhwan akhwat kita tutup acara kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ustadz Fauzan. Sama-sama. Terima kasih banyak juga Kang Ondi dan juga Kang Yusuf Subangkit yang menggantikan Anis Mualim di meja operator. Saya minta maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.